Ya, sekali lagi shalom, selamat malam, puji Tuhan. Ya, kita jumpa lagi dalam Bible Study. Udah bab yang ke-13, bagian yang kedua. Ya, dari The Power of Right Believing. Ya, jadi medan peperangan kita hanya di pikiran. Ada power dari percaya benar. Ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kita nggak usah ragu-ragu ya. Ulang-ulang lagi, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kehidupan benar itu sangat luas ya, tubuhnya, kehidupannya, semua hal ya, segala hal bebas. Yang pasti kalau dalam buku ini kita bebas dari ketakutan, karena ketakutan itu yang membuat yang bertentangan dengan kasih yang sempurna kan. Iblis pakai ketakutan ya. Sayangnya kalau kita nggak ngerti, banyak bahkan hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja Tuhan memakai cara dunia, sistem dunia, atau cara agamawi cara agamawi, tradisi turun-temurun bahasa saya ya, itu untuk nakut-nakutin gitu. Karena secara sederhana, secara alamiah, kalau ditakut-takutin orang kan mestinya takut, tapi nggak mencapai inti daripada persoalan dia. Awas ya, kamu jangan ngerokok misalkan anak ya, tapi intinya dia mau merokok masih ada gitu. Makanya solusinya nggak kekal ya. Dari fear, rasa bersalah juga gitu ya, dan itu dikejar-kejar orang kan, di pikiran. Bagus tuh, dia mesti tahu tuh kesalahannya, mesti tahu biar dia rasa bersalah. Nah, orang pikir kalau dia terus di dalam kubangan rasa bersalah itu, orang itu akan jadi benar. Nah, itu salah sama sekali menurut ayat Alkitab ya. Rasa bersalah itu malah menghukum diri sendiri. Menghukum diri sendiri itu yang paling gampang ya, akhirnya menolak karya Yesus. Yang paling gampang kita lihat misalnya Yudas. Ya, dia merasa bersalah. Aduh, saya udah menyerahkan orang benar. Yudas sendiri mengatakan begitu. Dan dia menggantung dirinya sendiri. Itu contoh penghukuman terhadap diri sendiri, atau secara ekstrim melihat ke diri sendiri atau pembenaran diri sendiri. Karena ada yang tergantung bagi dia juga di kayu salib sebenarnya, Yesus. Tetapi orang dunia atau sistem agama legalistik malah memberikan penghukuman gitu. Dan itu bukan jawaban sama sekali, kita udah tahu ya. Bahkan orang Israel itu meminta itu gitu. Ko aser deber Adonai naaseh. Segala yang kamu perintahkan kami pasti lakukan. Pasti kami dapat lakukan. Itu ayat itu men-stressing atau menekankan itu. Jangan memperhitungkan kebaikanmu aja Tuhan. Karena mereka keluar dari Mesir sampai ke Sinai, itu semua semata-mata kasih karunia. Bukan karena ada kebaikan mereka setitik pun. Sama seperti kita. Bukan karena kita keturunan tertentu atau status sosial tertentu, atau pinter, atau sebaliknya, atau bodoh, atau kaya, atau miskin. Bukan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya orang berdosa. Iya, kamu qualified. Karena Yesus juru selamat yang mati untuk orang berdosa. Kan jelas. Ya, tetapi kalau kembali lagi meminta kebenaran diri biar diperhitungkan, entah jadi berkat, entah jadi kutuk, Tuhan yang penting perhitungkan kebenaran kami. Ya, disitulah terjadi tragedi. Tragedi yang saya sebut tragedi yang berulang sebenarnya. Berulang dari zaman Adam juga begitu. Tapi dia ditipu kan. Dam, kamu belum seperti Allah. Kalau kamu mau seperti Allah, kamu makan nih buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan udah bilang, pohon pengetahuan yang baik yang jahat, kalau kamu makan, kamu mati. Dan lagi pula, dia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kan tertipu sebenarnya. Nah, jadi kita sudah tahu case-nya manusia itu mau ada sayanya nih. Saya-sayanya. Ya, kalau bahasa orang Jakarta bilang ada gue-guenya gitu.
Ya, makanya Tuhan mau membebaskan kita dari penuh diri itu. Ya, orang bilang kalau penuh diri ya apa-apa buat keluarga saya. Ya itu memang nggak. Jadi itu juga dibebaskan dari egoisme itu ya. Tapi intinya itu, oh saya bisa. Saya punya pengalaman. Oh ini saya, karena saya cerdas. Karena saya pintar. Karena saya orang kaya. Karena saya. Nah itu dibebaskan dari self-occupied atau penuh dengan diri sendiri dengan menjadi penuh dengan Yesus. Amin. Ya, jadi satu-satunya kemerdekaan untuk penuh dengan dari diri sendiri ya dengan pikiran yang benar. Amin. Ya, jadi kalau penuh dengan diri sendiri, contohnya juga ini kan kita mau masuk ke si Daud ya, tapi sebelumnya raja sebelum Daud itu Saul. Ketika misalnya Samuel bilang gini, nabi, kamu tunggu ya, kamu raja tunggu, sungguh saya datang, karena yang harus mempersembahkan harus nabi kan, mempersembahkan korban. Tapi kan dia lihat gitu, dia lihat semua musuh, dia lihat rakyatnya udah terserak-serak. Menurut dia, menurut ukuran dia yang harus melawan musuh. Makanya dia penuh dengan ketakutan, akhirnya dia melangkahi, ya persoalannya ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya manusia tuh jatuhnya tuh sebenarnya, apalagi orang Kristen, di hal-hal rohani gitu. Dia merasa lebih rohani, dia merasa melakukan A, B, C. Sehingga Tuhan harus melakukan jawabannya. Padahal apa yang dia lakukan semua seperti kain cemar dibilang. Beda dengan Daud. Nah ini yang kita masuk ya. Jadi jatuh kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Lepas dari Kristus, Kristus tidak efek. Galatia 5 ayat 4. Kita nggak usah buka ya. Atau Kristus, iman sia-sia, janji jadi batal. Itu bukannya ayat yang saya bikin. Itu sama aja tuh kalau dibilang ini. Yang perlu kamu takut kalau kamu nggak masuk tempat perhentian Tuhan. Sama sebenarnya. Bukan ancaman saudara. Itu sebenarnya concern Tuhan gitu. Kalau kamu mengharapkan kebenaran diri sendiri, kamu nggak dapat kebenaran iman gitu, yang menjadi kebenaran iman yang menjadi pewaris. Nah kan jadi rugi gitu. Dari situ yang disebut Kristus tidak berefek. Bukan kamu melakukan yang ya berzina, mencuri, berdusta, itu pun nggak bagus. Bukannya itu dianjurkan, bukan ya. Tapi mulainya Kristus tidak berefek gitu. Sehingga orang-orang Kristen juga mencuri, berzina, melakukan hal-hal yang buruk, jatuh karena dia hidup seperti Rasul Paulus bilang. Yang baik aku mau lakukan, tapi yang jahat ada padaku gitu. Memang paradoks. Tapi itulah yang kita lihat juga secara di dunia nyata ini. Tapi kalau orang bilangnya, Tuhan saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Tuhan saya terima kasih karunia, menerima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya terima kebenaran hadiah. Sebaliknya, Tuhan katakan kamu reign in life, berkuasa dalam hidup. Kalau saudara dan saya berkuasa dalam hidup, dosa tidak berkuasa, penyakit tidak berkuasa, kemiskinan tidak berkuasa, perzinahan, percabulan, apalagi pencurian, hal-hal kejahatan tidak berkuasa. Itu hebatnya, sesederhana itu. Kita nggak bisa ditelan sama iblis disebutnya. Gimana nelannya? Orang kita di dalam Yesus. Dia mau tuduh-tuduh apa? Tetap enggak. Paham saudara ya? Karena posisi itu atau kedudukan itu yang menentukan provisi. Jadi kalau kita bilang, saya duduk bersama Kristus, surga adalah rumah saya. Saya duduk di samping bersama Yesus, didudukan bersama Yesus di samping Allah Bapa. Selesai saudara. Posisi atau kedudukan itu yang menentukan supply saudara. Karena saudara anak raja, karena saudara warga negara surga, ya supply warga negara surga menjadi milik kita. Praktis ya. Itulah pikiran yang dipenuhi oleh pikiran Kristus.
Dan otomatis kita rendah hati. Mau sombong apa saudara? Semuanya saya terima kok. Bukan hasil daripada diri kita. Nah itulah perubahan dari dalam keluar secara supranatural. Amin. Ya, jadi kita menemukan jati diri kita dalam Kristus seperti Daud. Ya, tadi kan Saul. Kita seperti Daud. Ya, Daud bilang di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita mulai dari ayat ini. Pendahuluan juga udah panjang ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, ya engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara lihat nggak? Secara kasat mata, Goliat prajurit profesional, tinggi besar, 3,4 meter kalau nggak salah ya. Bawa pedang yang besar. Bawa pedangnya aja dipegangin sama pegang pedang. Bawa tombak. Udah tombak dan lembing lagi. Ya, tombak sama lembing bedanya apa? Ada tombaknya dipegangin, ada lembingnya yang bisa lempar. Jadi di atas kertas tidak ada chance atau tidak ada kesempatan untuk Daud menang. Tapi kan dia lihat gini, raksasa profesional, besar, Tuhan lebih besar, tinggi, Tuhan lebih tinggi, kuat, perkasa, profesional tadi kan, Tuhan lebih perkasa, penuh hikmat. Makanya Tuhan bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Siapa? Ya Yesus, sederhana aja. Ya. Allah barisan, Allahnya Israel ya siapa? Yahweh. Amin. Ya, itu namanya sederhana menghadapi persoalan, gunung-gunung masalah, raksasa-raksasa. Itu gambaran semua persoalan, masalah, mau segede apapun. Nggak ada yang lebih besar daripada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya. Mazmur 18 ayat 30. Jadi saat pikiran kita dipenuhi dengan Kristus. Mazmur 18 ada Mik. Ya, oke buka. Saya belum kasih ya. Dipenuhi dengan Kristus, maka kita itu dalam posisi pembasmi raksasa gitu. Ya. Mazmur 18 ayat 30 bilang gini, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Gerombolan apa? Ya, gerombolan apapun, masalah apapun. Ya, di dalam Alkitab tuh kalau sudah pernah baca, satu orang Israel menghadapi 1.000, 1:1000, saudara. Saya dulu masih muda belajar banyak bela diri gitu dan ikut pertandingan 1 lawan 1 aja ya benjol semua. Tapi kalau lawan 1.000 ya nggak ada kans menang, saudara. Secara manusia. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Tembok apa? Tembok masalah apapun, sebesar apapun. Amin. Ya, nah sebelum kita jauh, kita mau mendengar kesaksian dari Ibu Maya. Ya, jadi kalau ketika dia berhadapan dengan masalah apapun, ya nanti kita dengar ya. Nah, silakan Bu Maya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Malam, shalom. Puji Tuhan, ada kesaksian tentang bagaimana Tuhan yang berperang untuk saya dan suami saya. Jadi yang kemarin tanggal 3 suami saya resign dari pekerjaannya karena sudah 14 tahun. Jadi pas datang ke kantor ada aturan-aturan yang baru yang sudah diberlakukan. Karyawan-karyawan yang lain berhenti, tidak dapat apa-apa begitu. Jadi saya langsung telepon Bapak Melki, baru Bapak bilang kita doakan saja supaya Ibu bos atau Bapak bos itu Tuhan yang beracaralah di hati mereka.
Akhirnya saya bilang, iya Bapak, pokoknya saya mau berdiri teguh, apa yang menjadi haknya suami saya mau perkatakan itu. Karena kita kan anak raja, jadi kita apa yang Tuhan punya, kita punya. Jadi saya percaya haknya suami saya pasti dibayarkan, tidak bisa dicuri oleh iblis. Jadi pas sudah berapa minggu kami tunggu, tidak ada jawaban, tidak, pokoknya belum ada itu. Tapi saya rest saja, saya dengar firman, saya perkatakan terus hari-hari, walaupun orang-orang di sekitar ada perkataan yang negatif, tapi saya tidak terpengaruh, atau suami saya juga berkata yang negatif, tapi saya tidak terpengaruh dengan hal itu, karena saya pikir kan saya anak raja, saya berkatakan apa yang Tuhan, yang perkataan Tuhan. Jadi saya perkatakan terus. Akhirnya tanggal berapa itu langsung di WA oleh personalia bahwa Ibu Bos sudah ACC pakai aturan yang lama. Jadi perusahaan bayarkan apa yang menjadi hak suami saya, bukan pakai aturan yang baru. Kalau pakai aturan yang baru, suami saya tidak dapat apa-apa. Nggak dapat pesangon. Iya, tapi karena ada penilaian tersendiri, tidak tahu, pokoknya itu ya, saya tidak mengerti itu. Tuhan yang kerjakan semua di hati bos, akhirnya dibayarkan semua hak-haknya suami saya. Jadi saya bersyukur, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu setia dengan janji-janjinya. Ketika kita percaya, perkatakan terus, tidak digoyahkan, pasti kita menerima manifestasi. Amin. Terima kasih, itu kesaksian saya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Jadi Ibu Maya itu sampaikan, dia itu orang Mesir, orang Israel aja di Mesir, diperbudak, keluar, dan Tuhan kembalikan haknya orang Israel. Ya, makanya mereka keluar dengan makmur. Jadi ketika bos dari suami Ibu Maya itu berkata, enggak, aturan baru, enggak dapat ya pesangon, padahal udah kerja 14 tahun. Aturannya baru dibuat. Nah, kita katakan, ya Tuhan, kasih pikiranmu kepada ibu bos ini. Ya, pikiranmu. Jadi kita tenang aja. Oke? Ya, kalau ketika kita penuh dengan Kristus, kita melihat ya yang berperang Tuhan. Dan akhirnya Bu Maya beberapa hari yang lalu bilang gitu, puji Tuhan Pak Melki, sampai suami Bu Maya juga tadi bilang bahwa kita jangan paksa katanya. Dia juga nggak, secara manusia menganggap udah nggak mungkin dapat. Tapi ketika dia berperang, maksudnya tenang, duduk tenang, dan Tuhan yang berperang, tiba-tiba dipanggil, diberikan. Ya, jadi kuncinya kita dipenuhi oleh Kristus, bukan dipenuhi oleh diri sendiri. Amin. Ya, 2 Korintus 18. Dikatakan gini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, beholding as in the mirror. Ya, sebenarnya as in the mirror itu italic kalau di dalam bahasa aslinya. Beholding the glory of God sebenarnya. Ya, kita memandang aja kemuliaan Tuhan atau terangnya Tuhan. Amin. Ya, bukannya kan sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Saudara dan saya itu memandang aja, dan kita udah gak berselubung lagi. Gak ada selubung hukum Taurat yang menutupi lagi. Gak ada syarat ketentuan berlaku. Saudara-saudara, sudah dikatakan bahwa wajah Tuhan itu bersinar menghadap kita. Jadi jalan kita nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan gelap, nggak ada jalan putus asa. Dan Tuhan selalu tersenyum kepada kita, menerima kita sebagai anak. Itu jangan mau dibohongin oleh siapapun gitu. Enggak, Tuhan marah, Tuhan murka. Apalagi digambarkan selalu Tuhan
sebagai orang yang tua, wajah asam, melotot gitu ya, pegang tongkat lagi, siap-siap cari orang yang salah. Makanya disebutnya memburu dosa gitu. Enggak, terang Tuhan itu bukan menterangi, tuh, di hadapan Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, melihat orang benar, orang jahat. Ya pokoknya kejahatan kamu pasti ketahuan, Melki gitu. Oh, saya nggak melihat begitu. Tuhan tidak melihat dosa dan kesalahan saya. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Enak dong bikin dosa. Itu mah kamu, bukan saya. Terang Tuhan itu menerangi kebenaran. Ketika kita bilang Kristus adalah kesehatan saya, itu kebenaran, saudara. Kristus datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Itu kebenaran. Dan Tuhan menerangi kebenaran Melki. Dan saya terima. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, itu kan, kalau udah bilang adalah roh, saudara, kalau saudara dengar di Alkitab roh, itu berarti bukan daging. Daging apa Pak Melki? Oh, perzinahan, pencurian. Itu perbuatan daging. Daging itu apa? Daging itu daging nih, diri kita. Upaya kita, usaha kita, perform kita, itu daging disebutnya. Alkitab menyebutnya itu daging dan bertentangan dengan roh. Kalau roh itu artinya apa? Ya roh Kristus, ya Yesus. Datangnya dari roh. Artinya apa? Ya kalau datang ini roh, kita menerima, maka kita diubahkan tuh. Jadi apa ya? Kuncinya kan di penindakan Kristus. Oh, pandang aja Yesus. Sakit. Pandang Yesus. Yesus sakit nggak? Enggak. Yesus sehat nggak? Sehat. Yesus sedih nggak? Stres nggak? Enggak. Sukacita, damai. Dan itu semua milik kita. Makanya dikatakan kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya. Ya, image-nya dia, Tuhan, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi terang atau kemuliaan itu kan terang, semakin besar, semakin nyata. Amin, ya, tuh kan, from glory to glory. Oh enggak lah, hidup orang manusia nanti seperti roda, nanti di atas, hati-hati, nanti jatuh lagi ke bawah. Itu biasa. Orang Kristen banyak yang percaya gitu. Ada yang percaya begitu. Ya, apalagi kalau orang udah banyak umurnya, ya namanya juga udah tua. Ya udah pandangnya kuburan aja gitu. Salah, saudara. Pandang, angkatlah mukamu. Pandang kepada Yesus. Dan itu bukan sesuatu yang hayal, saudara. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, ini ayatnya ini. From glory to glory. Bukan from glory to neraka. Kan banyak orang Kristen sekarang kita bingung gitu. Ini nama-nama Kristen dari kemuliaan tiba-tiba anjlok jadi gelapnya, segelap-gelapnya gelap gitu. Nggak begitu, saudara. Amin. Ya, kalau saudara pun tapi tuh misalnya Paulus juga ditangkap di penjara, ya tetap dia sukacitanya nggak hilang, damai sejahteranya nggak hilang. Orang dia bilang kok, bersukacitalah bersama-sama aku. Sekali lagi ku katakan misalnya, bersukacitalah, mengucap syukur. Jadi hidupnya sengsara nggak? Enggak, saudara. Amin. Ya, itu semakin besar, sama-sama kan terang yang semakin besar. Itu kemuliaan, ya. Jadi kita alihkan aja mata kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Ya, pandang Yesus. Yesus itu kaya, sehat, penuh sukacita tadi saya bilang, ya. Jadi kita nggak mau yang kita waspadai main game yang Jumat berapa waktu yang lalu kita kan main game, ya. Permainan pikiran dari si iblis. Ya, dengan kita menjadi fokus ke diri sendiri gitu, ke diri kita. Makanya kita belajar ya memahami daging. Nah, sekali lagi nih, bagaimana Rasul Paulus juga mengalami pengalaman waktu dia belum jadi Paulus. Waktu Saulus dia mengalami, ditulis di dalam Roma 7 kalau sudah baca Roma 7. Tapi saya ambil ayat 18-nya aja, ya.
Dia bilang gini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, ya, dia dulu jelas di dalam aku, ya, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Siapa yang mau lebih baik lagi gitu? Di antara semua orang berdosa, aku the chief of the sinner, orang yang paling berdosa. Nggak ada yang sesuatu yang baik. Wah, mungkin kata orang tuanya, wah tuh anak gue tuh Saulus tuh, sekolahnya pinter tuh. Murid terpintar di ini Gamaliel, langsung lulus dan dapat kerja, dapat license to kill untuk membunuh orang-orang Kristen. Nggak, orang-orang Kristen pada waktu itu dianggap penjahat sama imam-imam, ya, karena dia nggak memberitakan hukum Taurat, hukum Musa, tapi hukum kasih, ya. Sebab, tapi Paulus ini bilang nih, dia jujur, dia bilang sebab kemauan memang ada, kehendak memang ada, mau jadi baik, mau jadi baik. Ayo, kalau udah besar mau jadi baik, mau jadi penjahat, mau jadi baik, mau jadi baik. Saya ketemu preman waktu itu. Pak punya anak, punya si anak saya begini-begini. Pak, kalau anak bapak jadi kayak bapak, nanti mau nggak? Oh jangan. Preman juga nggak mau anaknya jadi kayak preman. Ya, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, tuh dibilang, ya. Terus, ya, sebab bukan yang apa yang kukendaki, yaitu yang baik, sampai diulang-ulang tuh. Yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kukendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi saudara mau mengandalkan perbuatan. Ini ngomong cerita Paulus loh. Paulus itu bukan perampok, bukan. Dia farisinya Farisi. Mestinya mah orang baik, ya, mestinya, ya. Jadi kepalanya yang ngejar-ngejar orang Kristen, saudara. Posisinya luar biasa sebenarnya. Nah, sampai dia berteriak. Saya langsung aja, ya, ayat 24 bilang, aku manusia celaka. Dalam posisi itu dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi nggak ada yang baik dalam tubuh daging ini, nggak ada yang baik. Makanya Tuhan kasih kita roh, meteraikan roh. Nah, karena roh Kristus, udah bayangin, roh Kristus sebesar apa Tuhan? Kasihnya lebar, panjang, tinggi dalam yang aku ukur. Allah Bapa itu adalah kasih. Tuhan itu tidak terbatas, tingginya di atas langit-langit, bumi di atas bumi, bawah bumi, semuanya, wah, mengatasi apa? Di luar waktu, di luar materi apapun gitu, mengatasi waktu dan tepat. Alfa Omega ada di dalam diri kita. Ya, manusia kalau matematik paling gampang, X dibagi tak terhingga 0, saudara. Ya, ayat 25. Syukur kepada Allah. Kan jawabnya, syukur kepada Allah, berarti dia dapat solusi nih. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi solusinya tetap Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah roh Kristus ada dalam diri kita. Bukan balik lagi. Makanya orang bilang, jangan kedagingan, jangan kedagingan. Maksudnya, jangan perbuatan daging, tapi cara daging. Ya nggak bisa, Rasul Paulus bilang kok. Kehendak memang ada. Mau menjadi baik, nggak mau membunuh, nggak mau mencuri, nggak mau gini. Tapi curi juga jatuhnya, membunuh juga. Ya kalau orang masih bilang, oh nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Saya nggak ketemu satupun, ya, yang pendeta apa berapa hebatnya gitu. Kalau senior apapun saya bilang, Bapak udah orang kudus, orang yang sempurna, nggak ada yang berani bilang iya. Kalau kita, saudara bilang, kenapa kalau gitu saudara dan saya bilang saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, saya orang kudus? Ya firman yang bilang di dalam Kristus. Jangan lupa di dalam Kristus, oleh karya Yesus, oleh karya sempurna Kristus. Simpel, ya. Roma 8 ayat 1. Makanya dikatakan ini solusinya kan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu kan ada syaratnya, Pak Melki, di dalam Kristus Yesus. Ya iya, syaratnya by grace through faith. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati percaya, kita di dalam Kristus. Udah di dalam Kristus dong.
Ada penghukuman nggak? Nggak ada. Ya karena benar. Ya kalau benar mah nggak, ayat ini nggak ada artinya apa-apa, saudara. Karena saudara tidak kebal dosa, saudara tidak dihukum, baru berarti saudara. Aduh, masih salah. Tapi Tuhan, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Baru berarti kan? Oh, saya mah nggak bikin salah, saya mah sempurna 100%. Walaupun bohong ya. Tidak ada lagi penghukuman. Ya, itu mah nggak usah percaya Yesus. Kalau ada orang yang bisa benar, sempurna dengan upaya sendiri. Kalau Yesus ngomong gitu ya bisa. Sebagai manusia tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, dosa tidak ada dalam dirinya, sempurna. Ya tapi buktinya dia dihukum. Ya karena dosa kamu, dosa saudara dan saya. Ya, Yesus dihukum, menerima penghukuman, menerima kutuk di kayu salib karena dosa kita. Oh, Pak Melki kata siapa? Ya kata firman 2 Korintus 5 ayat 21 misalnya. Ya tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, telah dijadikan dosa. Karena kita itu ayat luar biasa sekali kan. Sehingga kita menjadi kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Luar biasa ya. Ayat 35 ini kepastian. Jadi siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat-ayat pertanyaan-pertanyaan retoris. Saya selalu ulang-ulang ya, pertanyaan retoris itu pertanyaan yang udah jawabannya di dalam pertanyaannya. Jadi siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Ya nggak ada. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya nanya lagi. Ya nggak ada, tetap jawabannya. Ya 37-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita udah tahu. Seperti petinju kan, menang di ring, dapat piala, dapat hadiah, uang. Istrinya lebih dari pemenang. Ya uangnya, hadiahnya harus dikasih istrinya. Dia yang gak bertanding, tapi dia memperoleh hadiahnya. Sang istri. Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita. Ya kita mengasihi istri kita, ya kita kasih hadiahnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia yang berperang, dia yang melewati pengorbanan salib, saudara. Itu kan jelas sebenarnya. Semua orang Kristen kalau dibilang gini, ya gue juga tahu yang kayak gini Pak Melki. Ya tahu ya, terima dong. 38. Ya, sebab aku yakin. Nah, yakin dong. Berdiri teguh bahwa baik maut maupun hidup. Sampai begitu tuh bilangnya ya. Malaikat-malaikat boleh, mau malaikat juga boleh lah. Pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas. Ya maksudnya di atas nih, di langit tuh, iblis-iblis atau siapapun maupun yang di bawah, ya segala makhluk lain, pokoknya di atas, di bawah, segala manusia, segala siapapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi siapapun yang bilang saudara bisa hilang keselamatan, kasih Tuhan bisa berhenti, kasih karunia Tuhan terbatas, itu dusta dari jurang neraka, saya bilang gitu. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas. Amin. Makanya harus mengasihi. Enggak. Kita mengasihi karena Bapa lebih dulu mengasihi kita. Amin ya. Jadi sama tuh seperti Roma 8 ayat 1 tadi. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Sama tuh dengan kata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Bapak saya. Nggak ada. Saya bahkan anak yang paling dikasihi. Itu bukannya omong kosong, saudara. Ya kalau gagal kasih karunia mengatasi lagi. Selalu ada kasih karunia yang lebih besar. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan. Jadi kita memiliki kemerdekaan dari penghukuman tuh. Kemerdekaan dari penghukuman artinya kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari dosa juga kemerdekaan dari penyakit. Kemerdekaan dari perilaku buruk, kecanduan, ketakutan. Itu maksudnya kemerdekaan, bukan gini. Wah enak dong bikin dosa.
kalau gitu nih ngajarin nggak bener nih, enak bikin berzina. Kalau orang ya mau Kristen nggak Kristen, kalau misalnya terikat dengan dia bilang enak, itu namanya kecanduan. Kalau udah bilang kecanduan, itu direhabilitasi. Mau narkoba, mau judi, mau zina, mau apa aja, pornografi, mau hal-hal yang buruk apapun, yang namanya sudah terikat kecanduan, itu bukan merdeka, saudara. Harus jelas. Dan banyak orang disuruh lepas rokok aja udah nggak bisa, misalnya. Dia berusaha, dia kehendak ada kehendakku, tapi bukan apa yang baik aku perbuat, yang buruk. Kenapa? Karena dia memakai tekadnya sendiri. Sebenarnya segitu simpel, saudara. Tapi siapa yang mau mendengar? Siapa yang mau percaya? Ya saudara dan saya mestinya. Gimana Pak Melki? Nah itulah kita sering baca atau dengar kesaksian. Ya, press report itu dari seluruh dunia. Ketika orang kecanduan, narkoba bahkan, dia bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya terima Tuhan, kebenaran hadiah. Saya terima kelimpahan kasih karunia, kebaikanmu, kemurahanmu. Suatu waktu dia bangun, dia mau merokok, atau dia mau narkoba, atau dia mau minuman keras, apapun lah adiktifnya. Tiba-tiba itu jadi ada lagi enak-enaknya atau rasanya gitu. Nah itulah kemerdekaan yang sejati, saudara. Ya tapi sekali lagi, jelas sebenarnya ayatnya. Ya, itulah penghukuman kutuk karena dosa. Bukannya, jangan dibalik-balik, saudara. Jangan mau ditipu yang kayak begitu. Itu mah udah kenyang saya dari zaman dulu, dikatain cheap grace lah. Ya, license to kill lagi, license izin berbuat dosa. Wah, kalau gitu orang itu tuh enak-enak bikin dosa tuh, nggak dihukum ini. Nah berarti sebaliknya, itulah menggambarkan ya, bahwa sebenarnya orang-orang yang ngomong begitu sebenarnya dia pengen bikin dosa, cuma dia takut dihukum aja, atau dia lakukan di belakang supaya nggak ketangkap, nggak ketahuan. Paham saudara? Ya kan itu kan palsu aja. Ya makanya Tuhan juga bicara sama ahli Taurat orang Farisi, munafik kamu. Karena Tuhan tahu luar dalam, saudara. Ya, tahu luar dalam. Saya bilang tahu luar dalam. Amin. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus, saya milik Kristus. Katakan, saya milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu keinginannya. Bukan kita. Kita belum lahir, Tuhan bilang, kamu telah turut disalibkan bersama aku di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita cuma bilang gini, oh itu bukan saya. Itu gaungnya tuh, kalau kata Pastor P selalu bilang gitu ya. Kita naik kapal nih, atau dengar bunyi gong ya, dung. Terus udah dung, dung. Gongnya udah berhenti, tapi suaranya masih dung, dung. Masih ada gaungnya. Atau naik kapal gitu, turun dari kapal, udah turun, udah jalan di darat, kok tapi masih goyang ya. Nah, enggak, saudara tidak salah kalau misalnya sekalipun gagal saudara berkata gini, itu bukan saya. Ya tapi bohong, itu mah membohongi diri sendiri. Enggak, itu daging, itu manusia lama yang sudah disalib, sudah mati. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saudara, berdiri teguh aja. Karena untuk itulah Tuhan mati buat saya. Menyerahkan nyawanya. Dan Tuhan dibangkitkan karena pembenaran saya. Kita selalu dengar ya. Kalau masih ada dosa yang masih tersisa yang harus saya tanggung, Tuhan Yesus nggak bisa bangkit. Oh itu kan kata Pak Melki. Kata siapa? Kata firman. Ya, semua dosa dari manusia pertama sampai manusia terakhir, itu semua dirangkum, ditanggung semua. Ya kalau gitu nggak bisa terima Yesus dong. Tapi harus diterima. By grace through faith. Tuhan nggak paksakan, saudara. Defaultnya memang manusia sudah jatuh. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, saya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, terima, ya diselamatkan, saudara. Ya, bahkan disalibkan daging, hawa nafsu, keinginan daging.
itu tidak berkuasa lagi. Itu yang disebutkan dosa tidak berkuasa lagi kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Paham? Ya, kenapa? Karena saya ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi saudara boleh bilang, itu bukan saya, itu daging, itu manusia lama. Wah Pak, itu mah ngeles Pak, melakukan kesalahan terus bukan ngaku, malah bilang itu bukan saya. Ya firman yang bilang, saya di dalam Kristus, saya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita berkatakan apa? Ya berkatakan yang baru. Karena saudara ciptaan baru itu bukan nanti, ya sekarang. Amin. Identitas baru. Ya, terima tanpa penghukuman. Ya terima tanpa penghukuman identitas baru itu. Nah ketika saudara sadar tidak ada lagi penghukuman, dosa nggak punya cantolan. Udah gitu aja yakin 100%. Ya karena sekalipun di perjanjian lama tuh kalau orang tuh berdosa, dia bawa domba, yang diperiksa dombanya saudara. Tanpa ada cacatnya nggak, ada celahnya nggak, ada nodanya nggak, cacat nggak, kakinya pincang nggak, diperiksa. Bukan orang berdosanya, bukan orang miskin. Lu bawa domba buat persembahan apa? Buat persembahan korban penghapus dosa. Lu bikin apa? Nggak begitu saudara. Nggak ditanya, dombanya yang diperiksa. Yesus anak domba Allah yang sempurna, menghapus dosa sempurna. Dia kenal kita sempurna. Ya, yang diperiksa itu adalah dombanya. Amin. Luar biasa ya. Ini yang membuat saudara tidak lagi penuh dengan diri sendiri, tapi penuh dengan Kristus. Sama-sama katakan penuh dengan Kristus. Pokoknya apa-apa Kristus. Kalau ada orang nggak ngerti, wajar. Memang orang nggak ngerti. Biarin aja. Ya kalau Roh Kudus bekerja kepada dia ngerti, ya puji Tuhan. Sama nih seperti orang-orang yang dengar di rekaman YouTube. Berkata, waduh, ini kabar baik buat saya orang berdosa. Saudara, karena orang berdosa, saudara qualified. Tapi saya belum pernah mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara untuk menerima Juru Selamat, yaitu Yesus yang mati buat saudara, buat dosa-dosa saudara, supaya saudara boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan yang baik. Ikuti saya berdoa yang untuk terima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan oleh pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Sekarang saya dipenuhi oleh Kristus. Terus-menerus mendengar kabar baik, dan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.